Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah resensi buku guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Fikih dan Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asyifa Lutfiana Arfani, NIM 19104080074 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah resensi buku yang berjudul Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Buku ini merupakan sebuah buku terjemahan dari sebuah kitab yang berjudul Fikih As-Sunnah yang juga ditulis oleh Sayyid Sabiq dan diterbitkan pada tahun 1940 oleh penerbit Darfat Lil Iqlami Al-Arabi di Mesir. Langsung saja kita mulai pada identitas buku yang kali ini saya bawa. Buku ini berjudul Fikih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dan diterbitkan oleh Cakrawala Publishing. Cakrawala Publishing sendiri juga telah menerbitkan buku ini sebanyak 3 kali cetakan, di mana cetakan pertama pada tahun 2008, cetakan kedua pada tahun 2009, dan ini merupakan cetakan ketiga yaitu pada tahun 2011. Buku ini memiliki 5 jilid, dan yang saya bawa ini merupakan jilid pertama. Buku ini memiliki halaman sekitar 524 lembar dan merupakan salah satu karya Sayyid Sabiq yang sangat terkenal. Ngomong-ngomong mengenai buku ini, belum lengkap apabila kita belum mengenal biografi dari sang penulis. Sayyid Sabiq atau Sayyid Sabiq Muhammad Atihami merupakan seorang ulama kontemporer yang sangat terkenal di dunia internasional karena bidang keilmuan fikih yang telah ditekuninya, terutama dalam karyanya Fikih Sunnah ini. Sayyid Sabiq lahir di desa Istanha, distrik Al-Bahur, provinsi Al-Munawiyah, Mesir pada tahun 1915 Masehi. Ayahnya bernama Sabiq Muhammad Atihami dan ibunya bernama Husna Ali Azeb. Gelar Atihami yang merupakan di belakang nama mereka ini merupakan gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal mereka tinggal. Di mana Atihami ini berasal dari kata Tihamah yang artinya daratan rendah yang berada di semenanjung Arabia bagian barat. Garis keturunannya sangat berkaitan erat dengan khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, ia menempuh pendidikan pertama di sebuah kutab. Kutab ini merupakan pendidikan dasar pertama di mana santrinya atau muridnya diajari mengenai cara membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran beserta tajwidnya. Nah, pada umur 10 atau 11 tahun, Sayyid Sabiq ini telah mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas terkenal di Kairo yaitu Universitas Al-Azhar, dan ia semakin menekuni bidang fikih yang selama ini ia tekuninya. Ia banyak belajar dari beberapa guru besar di sana, diantaranya adalah Syekh Mahmud Saltut dan juga Syekh Thohir Ad-Dinari. Kedua ulama tersebut merupakan salah satu tokoh besar yang berada di Al-Azhar saat itu. Nah, di akhir pendidikannya di Universitas Al-Azhar ini, beliau mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, di mana ia mendapatkan penghargaan yang bernama Asyahadah Al-Alimiyah pada tahun 1947, dan apabila di Indonesia, penghargaan ini dapat disamakan dengan gelar doktor. Selama hidupnya, ia memperoleh banyak sekali piagam penghargaan, diantaranya yaitu piagam penghargaan Mesir yang diberikan oleh Presiden Mesir saat itu, yaitu Muhammad Husni Mubarak pada tanggal 5 Maret 1988. Penghargaan yang lain yaitu penghargaan Jaizah Al-Malik Faisal Al-Alamiyah pada tahun 1994 yang diberikan oleh Presiden Arab Saudi pada waktu itu
untuk menghargai usaha Sayyid Sabiq ini dalam menyebarkan agama Islam. Meski sibuk berdakwah di berbagai negara, Sayyid Sabiq ini tetap produktif dalam menulis hingga akhirnya menghasilkan sebuah karya yang sangat fenomenal ini yang berjudul Fikih Sunnah yang selesai pada tahun 1940. Beliau tidak hanya berilmu tetapi juga memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Sifat beliau yang senang berjenaka, lemah lembut, dan pandai menghormati orang lain membuat ia sangat disegani masyarakat dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sayyid Sabiq wafat pada tahun 2000 dan disolatkan oleh ribuan jemaah yang berada di Masjid Robiah Al-Adawiyah, Madinah. Kemudian jenazah beliau dibawa ke tanah kelahirannya yaitu di Al-Qudusiyah, Mesir untuk disemayamkan. Buku yang berjudul Fikih As-Sunnah ini juga merupakan sebuah karya Sayyid Sabiq yang sangat terkenal dan telah dicetak berbagai kali oleh penerbit di Mesir, Arab Saudi, dan juga Lebanon. Bahasa dari buku ini juga telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, diantaranya adalah bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Turki, dan juga bahasa Indonesia ini sendiri. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali penerbit yang sudah menerbitkan buku Fikih Sunnah ini. Di antaranya adalah Cakrawala Publishing ini, teman-teman. Nah, Cakrawala Publishing di sini menerbitkan sudah 5 jilid. Namun penerbit lain ada yang menerbitkan dari 4 jilid, 5 jilid, 6, bahkan 7 jilid. Kitab Fikih As-Sunnah ini sebenarnya memiliki 4 jilid, di mana jilid pertama berisi mengenai toharoh dan sholat, jilid yang kedua mengenai zakat, puasa, dan juga haji, jilid ketiga berisi mengenai hal-hal seputar pernikahan seperti akad nikah, walimah, kewajiban suami istri, hingga poligami, dan jilid terakhir yaitu membahas mengenai jihad, jizyah, ghanimah, dan juga kafarat. Seperti yang sudah saya kemukakan di awal tadi, buku ini telah banyak diterbitkan oleh berbagai penerbit dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing. Jadi tidak jarang apabila setiap penerbit memiliki jumlah jilid yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit materi dari buku Fikih Sunnah yang dikarang oleh Sayyid Sabiq ini, terutama pada jilid 1 yang telah saya pegang seperti di samping ini. Sayyid Sabiq menulis buku Fikih Sunnah ini dalam waktu kurang lebih 20 tahun, di mana awalnya terdiri dari 15 juz dan saat ini telah dijilid menjadi beberapa juz-juz besar. Di bagian muqaddimah juga berisi sambutan dari Imam Hasan Al-Banna, di mana beliau memuji metode Sayyid Sabiq dalam hal penulisan, cara penyajian yang bagus, dan juga upaya Sayyid Sabiq dalam membuat pembaca mencintai bukunya tersebut. Dalam pembukaan buku Fikih Sunnah ini didahului dengan universalitas risalah Islam, tujuan risalah Islam, dan penerapan hukum Islam atau ilmu fikih itu sendiri. Dalam bab pertama buku ini, beliau menjelaskan mengenai toharoh, di mana seperti yang kita ketahui, menurut bahasa toharoh artinya bersuci, sedangkan menurut istilah toharoh artinya membersihkan diri, pakaian, maupun tempat dari najis sesuai dengan cara atau syariat di dalam agama Islam. Di dalam bab toharoh ini juga dijelaskan mengenai pembagian najis, macam-macam najis, lalu bagaimana cara melakukan wudu, tayamum, mandi besar, dan juga diakhiri dengan bagaimana cara wanita mensucikan diri setelah mereka mengalami haid maupun nifas. Pada materi selanjutnya yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam buku ini yaitu materi mengenai sholat. Nah, di sini penjelasan mengenai sholat sangat dijelaskan secara panjang, detail, dan juga secara terperinci. Nah, bagi orang awam yang membacanya pasti akan sangat terbantu oleh adanya buku ini. Seperti yang kita ketahui, sholat adalah seperangkat perbuatan dan juga perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Saya akan mengutip sedikit materi yang telah saya baca dari buku ini mengenai sholat. Yang pertama yaitu, sholat merupakan tiang agama.
Tanpa sholat, agama Islam tidak akan berdiri kokoh seperti saat ini. Yang kedua, sholat merupakan suatu hal yang akan dihisab pertama kali ketika di akhirat nanti. Dan yang terakhir, sholat merupakan pesan dari Rasulullah SAW yang selalu ia titipkan atau ia pesankan kepada umatnya sebelum beliau wafat. Selain itu, beliau juga mengemukakan bagaimana tata cara sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat, macam-macam sholat sunnah, keutamaan sholat berjamaah, cara mengqadha sholat, dan yang terakhir, bagaimana cara untuk melakukan sholat apabila kita sedang dalam perjalanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Kelebihan yang pertama yaitu mengenai cover yang ada di buku ini sangatlah tebal dan gambar di depan sini sangatlah menarik, sehingga membuat pembaca tertarik untuk membeli buku ini. Materi yang disampaikan selalu dilengkapi dengan dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Lalu yang selanjutnya, setiap paragraf dari buku ini selalu dilengkapi dengan footnote atau referensi seperti ini. Nah, oleh karena itu, keabsahannya sangat dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir adalah kertas yang digunakan tebal dan tidak mudah sobek, sehingga kita dapat membacanya berulang kali. Dan juga di sini pihak penerbit memberikan sebuah hiasan-hiasan di pinggir seperti ini, sehingga membuat pembaca tertarik untuk membacanya dan tidak mudah bosan. Kekurangannya mungkin terdapat pada halaman buku yang sangat tebal di setiap jilidnya, dan juga harga dari buku ini yang bisa digolongkan mahal, karena harganya bisa mencapai 500 sampai 600 ribu dalam satu paket yang terdiri dari 5 jilid. Untuk masukan dan saran, mungkin bisa diberikan ilustrasi untuk mendampingi contoh dari permasalahan fikih yang terjadi pada saat ini, sehingga pembaca dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang penulisan dan penerbitan. Penulis merasa bahwa buku ini sangat penting agar hukum Islam tetap dapat dijaga dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk tujuan penerbitan adalah untuk membantu dalam memahami syariat agama Islam yang berdasarkan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' para ulama, sehingga amal ibadah yang kita lakukan dapat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, buku ini sangatlah layak untuk dibaca. Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi seluruh umat Islam karena buku ini sangatlah praktis dan juga mudah dipahami. Buku ini juga sering dijadikan sebagai sumber oleh beberapa kalangan intelektual untuk memudahkan mereka apabila kesulitan atau mengalami kebuntuan dalam menghadapi beberapa masalah fikih. Buku ini ditujukan untuk umum, baik dari kaum pelajar maupun masyarakat awam, di mana materi dalam buku ini sangatlah praktis, sistematis, dan juga dapat dipahami oleh seluruh kalangan. Selain itu, buku ini juga bersifat netral dan tidak condong pada salah satu mazhab tertentu. Demikian resensi buku Fikih Sunnah karya Syed Sabiq yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.